a'lam. Baik, kembali ke Syekh Ali. Bagaimana agar kita tidak berburuk sangka kepada Allah karena doa-doa yang dipanjatkan belum juga dikabulkan? Semakin bodoh ma'rifatullah, muncul buruk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar buruk sangka itu karena kita mengikuti langkah syaitan sebagaimana disampaikan tadi di awal tausiah Dr. As'ad Latif menyampaikan khutuwatus syaitan. Salah satu upaya syaitan kepada kita dan memasuki kepada hati kita adalah putus asa sama buruk sangka. Apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdosa dan maksiat, walaupun kita muncul di perasaan hati kita ada rasa sedih dan rasa malu. Saya pernah didatangi seorang pemuda sambil nangis-nangis. Saya semua dosa melakukan, saya ini begitu macam-macam. Terus, apa yang menghalang kamu bertaubat? Dan tidak perlu kamu cerita dosa kamu kepada saya. Cukup kamu cerita aja sama Allah SWT. Tapi saya merasa malu, apakah Allah masih saya terima? Masih diterima sama Allah? Saya langsung berkata Alhamdulillah. Dia kaget, kau ucap Alhamdulillah? Alhamdulillah karena kamu masih ada rasa malu. Syaitan berusaha menghilangkan rasa malu dari hatinya hamba Allah. Karena selama masih ada rasa malu, walaupun mohon maaf perbuatan kita sudah merajalela dan perbuatan maksiat dan dosa terlalu banyak, selama masih ada rasa malu berarti masih ada harapan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, jangan berburuk sangka sama Allah Subhanahu. Seburuk pun apapun perbuatan kita, tetap masih ada Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Tinggal hanya kita melangkah. Allah tidak mengampuni kalau kita tidak melangkah. Dan saya selalu berkata, Allah tidak bosan mengampuni kita selama kita tidak bosan bertaubat kepada Allah dengan baik sangka. Baik, kembali ke Ustadz Dasat, masih berkaitan dengan akal. Allah memberikan jalan keluar kadang di luar ekspektasi kita. Apakah berarti akal dengan segudang strateginya tidak berlaku lagi dalam hal ini? Ayat pertama yang Allah turunkan adalah bukan perintah solat, bukan perintah haji, tapi apa? Perintah membaca. Iqra. Itu berarti akal sangat berarti dan sangat berharga buat kita. Dengan catatan, tidak titik sampai di Iqra, dilanjutkan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Akalmu gunakan untuk membesarkan Allah. Akalmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika akal ini tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka yakin akal yang Anda miliki tidak akan bermanfaat untuk dirimu, apalagi untuk orang lain. Makanya jangan heran, ada orang cerdas, tapi karena agamanya kurang, Bismi rabbikal ladzi khalaqnya kurang, maka dia cerdas tapi kecerdasannya nipu manusia. Coba periksa itu tahanan-tahanan di KPK. Ada enggak orang petani yang enggak buta huruf? Ada enggak orang belen-belen di dalam? Enggak ada, orang sekolahnya semua tinggi, orang-orang kaya, cerdas, tapi tidak disertai dengan keimanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak-bapak tahu bajing? Tahu bajing kan? Itu bajing makannya kacang-kacangan. Tapi kalau bajingan, aspal, tembok, tegel dia makan semua. Apa dia goblok? Tidak, justru cerdas. Makanya tujuan pendidikan itu ada dua. Satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini penting. Yang kedua, menemukan kebenaran. Cerdas dapat di institusi formal. Kebenaran didapatkan di agama dan pendidikan-pendidikan agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir kembali ke Ustadz Abdul Somad berkaitan dengan hikmah tentang doa justru dikabulkan pada saat manusia terpojok. Seperti kisah-kisah di dalam Al-Quran, Musa ketika dikejar oleh Fir'aun di ujung laut dan ternyata pertolongan Allah datang di luar apa yang dibayangkan, Ustadz. Allah mau ajarkan kita seimbang antara kemampuan usaha ikhtiar manusia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak berdoa, manusia yang angkuh, yang sombong. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang dijamin oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, tapi dia tetap berdoa pada malam perang Badar, malam Jumat, tahun kedua 17 Ramadan, dia angkat kedua tangannya sampai subuh, ketika jatuh sorban yang ada di pundaknya dinaikkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia tetap berdoa. Hasbuka ya Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq, dia tetap berdoa.
Dan pertolongan itu datang kadang bukan karena usaha itu, tapi lebih daripada itu. Larilah Hajar ke atas bukit Safa, lari ke atas bukit Marwah. Dia tidak menemukan air, tapi justru air itu datang bukan dari tapak kaki Hajar. Air itu justru datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan sama sekali, dari tumit Ismail. Berapa banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang diperkirakan manusia. Maka gantungkanlah harapan kepada Allah, tapi dengan syarat ikhtiar dulu. Aku lepaskan ontaku ini, lalu aku masuk ke masjid, atau aku tambatkan dulu ke pohon kayu. Kata Nabi, iqilha wa tawakkal. Tambatkan dulu, setelah itu barulah engkau bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta, kalau kau sudah bertekad, kalau sudah berusaha, gunakan potensi dirimu, pakai akalmu, pakai pikiranmu, pakai anggota tubuhmu, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Allah akan berikan min haitsu la yahtasib, di luar dari ekspektasi, jauh dari yang kau perkirakan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan di hari ini semakin mendekatkan kita kepada Allah. Semakin meyakinkan kita bahwa segala sesuatu yang datang, yang kita hadapi, yang memberatkan diri kita adalah berasal dari Allah. Dan yakinlah pertolongan Allah akan datang. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.